Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sinta sehat ya? Sehat Bu. Hari ini saya akan memberikan bimbingan ya pada Mbak Sinta mengenai pendidikan kesehatan tentang tanda bahaya nifas ya. Jadi nanti diharapkan setelah bimbingan ini Mbak Sinta bisa mengaplikasikan kepada pasien bagaimana cara memberikan Penkes tentang tanda bahaya nifas dengan baik gitu ya. Jadi sebelum kita masuk bagaimana cara Penkesnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimanakah tanda bahaya nifas ya. Jadi tanda bahaya nifas itu adalah suatu tanda yang abnormal yang ditemukan pada ibu nifas yang nantinya akan diambil sebagai deteksi untuk kita bisa mengurangi atau menurunkan penyebab kematian ibu seperti itu ya. Kemudian tujuan dari asuhan masa nifas itu untuk menjaga kesehatan ibu nifas ya, baik secara fisik maupun psikologi. Kemudian mendeteksi masalah-masalah atau kemungkinan keluhan-keluhan yang terjadi pada ibu nifas seperti itu ya. Kemudian memberikan pendidikan kesehatan kepada ibu nifas, apa saja yang harus dilakukan oleh ibu nifas tersebut untuk merawat diri, kemudian untuk menjaga kesehatan fisik dan psikologis supaya ibu nifas tersebut bisa mengurangi keluhan-keluhan yang dirasakan selama nifas. Kemudian nanti setelah pembelajaran khusus ini ya, diharapkan nanti jenengan bisa menjelaskan mengenai tanda bahaya nifas itu apa saja, kemudian tujuan dari asuhan masa nifas itu apa saja, tahapan-tahapan masa nifasnya, kemudian perubahan fisiologis yang terjadi pada ibu nifas, dan juga macam-macam tanda bahaya pada ibu nifas yang sering terjadi itu apa saja. Dan yang terakhir pastinya mahasiswa harus bisa mendokumentasikan prosedur Penkes seperti apa dengan metode swab. Jadi nanti pada saat Mbak Sinta ketemu dengan pasien, yang pertama kita melakukan salam terlebih dahulu, kemudian perkenalan ya, karena kalau pasien tersebut sudah kenal kita, insya Allah nanti bisa memberikan feedback yang baik apabila kita memberikan pertanyaan atau memberikan asuhan ya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menjaga privasi. Kalau misalkan memang berada di ruangan yang terbuka seperti korden atau pintu ditutup ya. Kemudian yang pertama dilakukan untuk menggali data subjektif dari pasien, salah satunya keluhan yang dirasakan oleh pasien apa saja ya. Kegiatan selanjutnya itu menjelaskan tindakan apa saja yang akan dilakukan, prosedurnya seperti apa, tujuannya apa, seperti itu. Dan yang terakhir sebelum kita melakukan asuhan itu kita harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pasien. Pasien tersebut bersedia diperiksa, diberikan asuhan atau tidak ya. Kemudian setelah tahapan tersebut sudah dilalui ya, sudah dilewati, yang pertama nanti dijelaskan mengenai pengertian dari tanda bahaya nifas itu apa saja ya. Kemudian asuhan masa nifas nanti yang diberikan pemeriksaan fisik semuanya ya. Kemudian setelah pemeriksaan fisik nanti disimpulkan apa saja yang hal-hal yang menjadi keluhan atau abnormal yang ditemukan pada pasien tersebut ya. Kemudian dilihat juga nanti perubahan yang terjadi pada masa nifas yang dialami oleh pasien itu normal atau abnormal ya. Disampaikan juga, dipesankan juga kepada pasien mengenai tanda bahaya nifas. Jadi kalau pasien sudah paham mengenai tanda bahaya nifas itu seperti apa, yang normal seperti apa, yang tidak normal seperti apa, ketika nanti di rumah pasien mengalami hal-hal yang tidak normal, bisa segera datang ke petugas kesehatan untuk mendapatkan layanan berikutnya ya.
Kemudian terakhir, setelah asuhan telah diberikan, penjelasan telah diberikan ya oleh mahasiswa, nanti diberikan juga kesempatan dari pasien untuk bertanya atau memberikan umpan balik ya atas penkes yang telah diberikan. Yang terakhir, kita juga lakukan evaluasi terhadap pemahaman klien, terhadap pemahaman pasien. Dari apa yang kita sampaikan, pasien bisa menangkap sampai sejauh mana, gitu ya. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk mendokumentasikan dari semua kegiatan yang telah dilakukan. Sudah paham ya Mbak Sinta? Sudah, Oke, nanti apa yang telah saya jelaskan, apa yang saya sampaikan bisa mulai dipraktekkan ke pasien. Nanti saya juga mengawasi atau berada di samping jenengan. Kalau nanti ada hal-hal yang masih kurang sesuai, nanti akan saya sampaikan setelahnya ya, setelah jenengan selesai memberikan asuhan terhadap pasien ya. Nanti bisa dimanfaatkan buku KIA-nya untuk menjelaskan kepada pasien supaya lebih aplikatif ya. Seperti itu Mbak Sinta. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah, Bu. Sudah paham ya? Ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sehat, Bu? Ibu, perkenalkan, nama saya Sinta, mahasiswa dari Banjarnegara. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanda bahaya nifas ya, Bu. Bagi Ibu ya, Bu. Waktunya kan baru melahirkan ya, Bu. Jadi masih dalam masa nifas. Dan itu gimana baru melahirkan dari 0 hari sampai 42 hari. Di sini saya membawa buku KIA ya, Bu. Ini ya, Bu. Di sini saya akan menjelaskan tanda bahayanya. Ini bisa dilihat ya, Bu. Tanda bahaya yang pertama itu demam lebih dari 2 hari. Apabila demam lebih dari 2 hari, lalu perdarahan lewat jalan lahir, lalu ibu terlihat sedih, murung, dan menangis tanpa sebab atau depresi, lalu bengkak di wajah, tangan, dan kaki, atau sakit kepala sampai kejang-kejang, lalu payudara bengkak, merah, disertai rasa sakit, dan keluar cairan berbau dari jalan lahir ya, Bu. Nah, apabila ibu mengalami salah satu tanda bahaya dari yang sudah saya jelaskan tadi, ibu segera saja langsung pergi ke pelayanan kesehatan ya, Bu, segera ya, Bu. Seperti itu, Bu, mengenai tanda bahaya nifas. Apakah ibu sudah paham? Mungkin itu ya, Bu, yang bisa saya sampaikan ya, Bu. Semoga ibu sehat dan bayinya sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.